Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi seperti janji Mak Zuzi Zaza kemarin, kali ini Mak Zuzi Zaza akan share resep pengadukan ya teman-teman, pengadukan bahan kering dengan bahan basah. Ini pertama-tama kita campurkan semua bahan keringnya. Jadi teman-teman pakai resep apa aja ya bisa ya. Untuk ini di resep ini tetap saya pakai resep yang kayak saya share kemarin ya teman-teman. Cuman ini bedanya menggunakan susu cair. Jadi sebenarnya apa bedanya menggunakan susu bubuk dan susu cair? Buat saya sih sebenarnya sama aja ya teman-teman. Jadi ini bahan keringnya saya aduk semua. Kalau teman-teman pakai susu bubuk berarti susu bubuk juga dicampurkan di tahap ini ya. Nah kali ini saya pakai susu UHT yang full cream ya. Nah ini karena 1,5 resep, jadi saya pakai kuning telurnya 3. Jadi jangan bilang nanti wah ini beda dengan resep kemarin kan pakai 2 kuning telur. Nah ini saya pakai 1,5 resep dari yang saya share kemarin ya teman-teman. Nah untuk kuning telur saya sarankan gak usah dicampur dengan cairan ya teman-teman, karena kalau cairannya nggak kepake semua itu sayang banget kuning telurnya bakal bersisa ya. Jadi saya selalu nyampurin kuning telurnya itu kayak gini. Jadi saya masukkan langsung ke adonan kering, lalu saya campurkan dengan kalau pakai susu cair ya, kalau pakai kalau pakai air putih biasa ya pakai air putih biasa gitu ya teman-teman. Nah untuk awal-awal saya selalu pakai sendok dulu. Cuman kalau udah agak berat ini saya akan langsung pakai tangan. Jangan lupa tangannya dicuci dulu ya teman-teman. Sebenarnya dalam pengadukan ini terlihat simpel ya teman-teman, tapi ini sangat penting dalam pembuatan donat. Banyak orang yang gagal di pengadukan ini dan hasil donatnya itu ada yang kelembekan dan ada juga yang kurang cairan gitu ya teman-teman. Kalau kelembekan biasanya itu di proses pembentukan dan proofingnya itu nggak bisa maksimal karena donatnya akan melebar alias nggak bisa ngembang ke atas ya teman-teman. Dan sebaliknya kalau dia kurang air, adonannya akan sangat mengembang tapi hasil donatnya itu akan ngaret teman-teman. Jadi ketika digigit itu kayak lembut sih di awalnya ya, tapi pas kita kunyah itu dia akan kayak ngaret gitu ya teman-teman, jadi nggak enak gitu. Nah ini airnya harus kita masukkan perlahan. Ingat ya teman-teman, seberapapun cairan di resep yang teman-teman gunakan, airnya jangan langsung dituang semua. Jadi perlahan-lahan saja kita aduk. Nah ini cara ngaduknya juga saya nggak terlalu tekan ya teman-teman, nggak langsung yang kayak ngulenin gitu loh, yang kayak ditekan kuat-kuat biar nyatu. Enggak, saya ini pengen dapat tekstur yang bagus gitu, jadi nekannya itu perlahan saja gitu, ringan-ringan gitu loh teman-teman, jangan kayak ngulenin. Di tahap pengadukan ini jangan kayak ngulenin, jadi kita tahu konsistensi yang enak itu seperti apa gitu ya teman-teman. Kalau bisa di tahap ini kita harus nambahin airnya itu sedikit banget gitu. Nah ini terigunya masih banyak yang kering ya teman-teman, jadi belum nyatu banget. Nah ini kita masih harus nambahin airnya gitu, dan nambahinnya itu paling kayak setengah sendok makan atau 1 sendok makan kalau udah ada di tahap ini ya. Nah ini ketika ditekan begini, ini adonannya masih sedikit nolak gitu ya teman-teman, keras gitu. Bahan keringnya itu udah tercampur semua, udah basah semua, udah jadi adonan, cuman pas ditekan itu adonannya itu kayak masih ngoyo. Jadi itu tadi saya tambahin airnya kayak sekitar 1 sendok makan lagi, terus saya coba ulen pelan-pelan lagi. Nah ini teksturnya itu udah lebih enakan teman-teman, jadi ketika ditekan itu udah nggak nolak adonannya. Jadi ada kalanya itu kayak tangan kita itu membal gitu loh teman-teman, kayak adonannya itu nolak buat ditekan. Itu kita masih harus tambahin air ya teman-teman. Nah untuk konsistensi yang saya inginkan itu kayak gini ya, jadi ketika kita tekan kayak gini itu udah enak banget gitu, adonannya itu udah nurut gitu ya teman-teman. Tuh seperti ini ya. Nah ini udah di tahap ini kita udah harus berhenti nuang air. Jadi berapapun resep airnya itu kita nggak harus ngikutin itu ya teman-teman. Untuk ini berlaku untuk teman-teman yang masih pemula banget dan belajar otodidak ya teman-teman, ini itu penting banget. Tapi untuk teman-teman yang mungkin ikut les di luaran ini kurang begitu penting, atau sebenarnya ini sangat penting ya teman-teman. Nah sekian untuk video pengadukan ya teman-teman, pencampuran bahan-bahan. Next saya akan bikin video dari lanjutan dari video ini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.